Oke, kita bahas soal Erling Haaland. Ya, pemain yang satu ini tuh benar-benar mendefinisikan ulang apa artinya jadi seorang striker modern. Tapi gimana ceritanya seorang anak muda dari Norwegia bisa jadi, ya, mesin gol paling ditakuti di dunia? Yuk kita bongkar bareng-bareng fenomenanya. Reputasinya itu udah gede banget, sampai-sampai denger-denger nih, di Spanyol para komentatornya bahkan gak nyebutin namanya lagi, mereka cuma manggil dia The Terminator. Kebayangkan? Julukan yang pas banget buat ngegambarin reputasinya yang udah kayak mitos, yang seolah-olah nggak bisa dihentikan di lapangan. Dan julukan Terminator itu jelas bukan tanpa alasan. Coba deh lihat angka ini. 52. 52 gol. Itulah jumlah gol yang dia cetak di semua kompetisi pas musim debutnya bareng Manchester City. Itu rekor baru loh. Benar-benar sebuah pernyataan yang, wah, tegas banget buat dunia sepak bola. Soal efisiensi, ini gila sih. Waktu di Bundesliga Jerman, rata-rata dia nyetak 1 gol tiap 87 menit. 87 menit. Itu rasio menit per gol terbaik sepanjang sejarah liga itu. Jadi bukan cuma soal jumlah golnya yang banyak, tapi juga cepet banget prosesnya. Nah, biar kita benar-benar paham fenomenanya, kita bakal bedah satu-satu. Kita mulai dari status dia sebagai mesin pencetak gol. Terus kita mundur dikit, ke akarnya sebagai anak dari brand. Kita juga bakal telusuri gimana pendakian bertahap karirnya, analisis efek Haaland ke taktik tim, kita intip gimana sang Terminator ini dibangun, dan terakhir, kita coba terka apa selanjutnya. Oke, bagian pertama, mesin pencetak gol. Angka-angkanya nggak bohong kan? Dia itu predator sejati di depan gawang. Tapi pertanyaannya, gimana caranya dia bisa jadi kayak gini? Nah, buat ngejawab itu, kita harus balik lagi ke awal mulanya. Bagian kedua, anak dari Brian. Coba deh, kita lupain dulu sejenak sosok superstar global ini dan kita terbang ke sebuah kota kecil di Norwegia, tempat di mana semuanya dimulai. Percaya nggak? Si Terminator ini dulunya nggak kayak gitu penampilannya. Pelatih-pelatihnya waktu kecil malah bilang dia itu tinggi, tapi sangat kurus. Ini jadi bukti kan? Kalau dominasi fisiknya yang kita lihat sekarang itu bukan bawaan dari lahir, tapi benar-benar hasil kerja keras. Terus kalau bukan fisiknya, apa dong yang bikin dia beda dari yang lain? Nah, menurut pelatihnya, Espen Undheim jawabannya satu, obsesi. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Katanya, buat anak-anak lain, nyetak gol itu ya oke, bagus. Tapi buat Erling, itu segalanya. Jadi, hasrat murni buat nyeblosin bola ke gawang, itulah fondasi utamanya. Dan obsesi itu cepet banget berubah jadi hasil nyata. Timeline ini nunjukin betapa pesat perkembangannya. Bayangin, dia gabung klub lokal di umur 5 tahun. 10 tahun kemudian, di umur 15, dia udah ngamuk di tim cadangan. Nyetak 18 gol cuma dari 14 laga. Gila kan? Dan di tahun yang sama dia langsung debut profesional. Perjalanannya emang udah ngebut dari awal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kita lihat gimana semuanya berkembang. Pendakian bertahap. Ini bukan cerita soal hoki atau keberuntungan semata ya. Ini lebih ke kisah tentang langkah-langkah karir yang disengaja dan cerdas banget. Coba perhatiin deh jalurnya. Dari Molde di Norwegia, loncat ke Salzburg di Austria, lanjut ke Borussia Dortmund di Jerman, dan akhirnya Manchester City di Inggris. Polanya jelas banget kan? Pindah ke liga yang levelnya naik dikit, adaptasi sebentar, terus langsung dominasi total. Baru setelah itu, dia ambil langkah berikutnya. Strategis banget. Dia itu bukan cuma adaptasi, tapi meledak di setiap klub barunya. Dia selalu say hello dengan cara mecahin rekor. Debut Liga Champions, hat-trick. Debut Bundesliga, hat-trick lagi. Cuma butuh 23 menit. Dia jadi pemain tercepat yang nyampe 20 gol di Champions League. Terus pemain pertama yang nyetak 25 gol dalam 25 laga awal Bundesliga. Setiap kepindahannya itu kayak ngasih pernyataan, gue di sini sekarang. Nah, ini ngebawa kita ke bagian keempat, efek Haaland. Di sini kita geser fokusnya dikit. Bukan lagi soal Haaland sebagai individu, tapi Haaland sebagai katalis taktik. Gimana coba kedatangan satu orang pemain bisa secara fundamental mengubah salah satu tim paling canggih di dunia? Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Sebelum ada Haaland, Man City itu kan terkenal sama sistem false nine-nya yang cair banget. Jadi mereka main tanpa striker murni, ngandelin pertukaran posisi yang rumit dan bangun serangan dengan sabar. Nah, begitu ada Haaland, ceritanya beda. Mereka punya target man yang jelas, serangannya jadi lebih direct, lebih vertikal. Fokusnya langsung ganti ke umpan silang dan umpan terobosan buat dia. Pep Guardiola loh, yang terkenal idealis sama taktik, rela mengubah seluruh filosofinya cuma buat satu pemain ini.
Dan perubahannya itu nggak cuma pas nyerang aja loh, seluruh struktur bertahan tim juga dirombak total buat nyesuaiin sama dia. Mereka pindah dari blok pertahanan yang agak pasif, jadi sistem pressing tinggi yang super agresif di daerah lawan. Tujuannya apa? Simple, rebut bola sedekat mungkin dari gawang, biar bisa langsung dikasih ke si monster ini. Oke, kita udah lihat bakat alaminya, kita udah lihat evolusi taktiknya. Sekarang, di bagian kelima, yuk kita intip ke balik layar. Kita cari tahu apa aja sih yang dibutuhin buat membangun sang Terminator. Ini soal disiplin di luar lapangan dan semua infrastruktur yang ngejaga mesin ini tetap prima. Intinya, satu, semua ini bukan kebetulan. Ini soal dedikasi total. Coba bayangin, mandi es setiap hari, sesi sauna rutin, diet yang dijaga ketat banget, katanya sih dia suka banget steak dan kentang, terus dia punya gym pribadi di rumah, dan bahkan visio dari klub datang ke rumahnya sebelum dia berangkat latihan. Gila kan? Level komitmennya emang luar biasa. Dan ya, semua kerja keras itu jelas terbayar lunas. Angka ini, $80 juta, itu valuasi pendapatannya menurut Forbes. Ini nunjukin hubungan langsung antara disiplin super ekstrim di luar lapangan dengan kesuksesan komersial yang masif di panggung dunia. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Apa selanjutnya? Dia udah dapat banyak banget di usianya yang masih sangat muda. Jadi kira-kira cerita apa lagi ya yang bakal nentuin babak selanjutnya dari karirnya? Nah, salah satu drama terbesar yang ngikutin dia ya soal masa depannya. Kabarnya, di kontraknya itu ada klausul pelepasan yang bisa aktif suatu saat nanti. Cuma detail kecil, tapi ini yang bikin spekulasi terus-terusan muncul soal kemungkinan dia pindah ke klub raksasa Eropa lainnya. Dan tentunya, ngomongin masa depan, dia nggak bakal lengkap kalau nggak nyebut saingan utamanya. Yap, tabel ini siapin panggung buat rivalitas terbesar generasi ini. Haaland versus Mbappe. Kalau kita lihat dari pertemuan-pertemuan awal mereka, secara statistik, Haaland unggul cukup jauh loh. 4 gol dari 3 laga dibandingin Mbappe yang baru 1. Pertarungan buat jadi yang terbaik baru aja dimulai. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Setelah kita lihat semua buktinya, mulai dari asal-usulnya, karirnya yang direncanain matang, dampak taktiknya, sampai dedikasinya yang gila-gilaan, kesimpulannya apa? Apakah Erling Haaland ini cuma produk dari sistem yang sempurna, yang kebetulan ditaruh di tim-tim hebat? Atau dialah talenta sejati satu generasi yang bakal nulis ulang semua buku rekor dan jadi wajah baru era sepak bola modern? Jawabannya, ya kita lihat saja nanti.